Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finka Nazania Madinah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 20198200077, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tugas video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Azmi Al-Bais, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan, Wanda. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian semua baik ya. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengetes semangat kalian terlebih dahulu. Mari kita berdiri semuanya. Ayo, tepuk semangat. 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 Silakan duduk semuanya. Ibu sudah melihat kalian sudah bersemangat belajar pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu mulai belajar, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Wanda Septiana, hadir Bu. Nahdlatul Nida, hadir Bu. Siva Amalia, hadir Bu. Nah, semua sudah hadir ya pada hari ini. Silakan kalian buka bukunya, buku tema 3, subtema 3 di pembelajaran pertama ya. Sudah Bu. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, melalui membaca teks tentang tanaman padi, peserta didik dapat mengidentifikasi tanaman padi lalu menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Berdiskusi untuk menemukan perbedaan jawaban mereka dan mendiskusikan jawaban secara klasikal sesuai arahan guru. Yang kedua, setelah membaca teks dan mengisi diagram, peserta didik mampu mengidentifikasi salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok? Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal padi. Mari kita membaca bersama-sama ya. Yo, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dan
kalian jawab ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Aku, Bu. Baik, Wanda, silakan. Apa isi bacaan tersebut tentang tanaman padi? Ya, betul. Yang kedua, siapa yang bisa jawab? Aku. Ya, baik, Aulia. Ya, tentang tanaman padi. Mengapa penting? Karena padi merupakan makanan pokok orang Indonesia, Bu. Kalau orang Indonesia nggak makan nasi, dia nggak bakal kenyang. Nah, bagus. Jawabannya pintar, Aulia. Selanjutnya nomor 3, siapa yang bisa Saya, jawab? Baik, Cima, Di silakan. mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanam padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan yang tinggi. Nomor selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan ada. Jawabannya nomor 4, 110 hari, Bu. Baik, semuanya salah ada. Ada lagi tambahannya, siapa yang bisa menjawab secara lengkap? 110 hari sampai 130 hari. Nah, pintar. Jadi apa namanya, berapa lama proses tanaman tersebut itu tumbuh sekitar 110 hari sampai dengan 130 hari. Pertanyaan terakhir siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Wanda. Gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Nah, pintar. Jawabannya sudah tepat. Nah, selanjutnya setelah kalian menjawab pertanyaan, Di sini ada gambar diagram. Kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian yang telah kalian bacakan tadi. Teks tentang serumpun padi. Itu tugasnya nanti akan Ibu periksa minggu depan ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Nah, yang pertama itu apa? Saya bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Yang Wanda. pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, yang kedua itu menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk lahan lainnya, misalkan dibangun dengan mendirikan bangunan seperti ini. Mulai banjir ya, Bu. Kalau banjir, airnya nggak jadi. Iya, betul. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan dapat tumbuh. 4. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Biar nggak tersumbat, Bu, airnya kan. Ya. Padi butuh air. Nah, iya, pintar Aulia. Sekarang yang kelima yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap beras. Maka dari itu penggunaan beras sesuai kebutuhan sangat membantu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga kelestarian alam agar tidak cepat habis. Baik, Ibu. Menjaga padi agar tidak cepat habis. Ya, betul. Karena beras Ya, betul Aulia. Terima kasih ya anak-anak. Baiklah, kita telah selesai belajar pada hari ini. Ibu meminta untuk memimpin doa. Silakan Aulia. sebelum berdoa, alangkah baiknya dipersiapkan berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengenal padi dan mengetahui betapa pentingnya menjaga kelestarian alam agar tidak cepat habis, di sini ada video tentang keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Teman-teman, tumbuhan berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita.
Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Untuk itu, kita harus menjaga keseimbangan alam agar tidak merugikan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah dengan menjaga kelestarian pohon bakau. Kira-kira apa ya kegunaan pohon bakau bagi lingkungan? Mari kita cari tahu bersama-sama fakta unik tentang pohon bakau. Beragam fakta unik tentang pahlawan penghalau abrasi pantai. Yang pertama, ternyata menanam 3.000 pohon bakau per hektar dengan diameter 15 cm dan lebar hutan 200 meter mampu mengurangi tinggi dari gelombang tsunami sebesar 50 hingga 60%, serta mengurangi kecepatan tsunami sebesar 40 hingga 60%. Yang kedua, Indonesia memiliki 3 juta hektar hutan bakau atau mewakili lebih dari 20% hutan bakau di seluruh dunia. Sementara Australia dan juga Brazil ada di posisi kedua dan ketiga dengan luas hutan bakau sekitar 900.000 hektar. Fakta unik yang ketiga adalah bakau jenis Candelia candle yang ditanam dalam jalur lebar 1,5 km mampu mengubah gelombang setinggi 1 meter menjadi 0,05 meter. Selanjutnya adalah setiap hektar hutan bakau di Indonesia menyimpan karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di dataran tinggi. Dan fakta unik yang selanjutnya adalah bakau baru bisa berfungsi melindungi garis pantai setelah berumur 5 tahun. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan berbagai fakta unik mengenai pahlawan penghalau abrasi pantai atau yang biasa kita kenal sebagai pohon bakau. Nah, selain unik, ternyata pohon bakau juga banyak sekali ya manfaatnya bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau dan jangan sampai kita merusaknya ataupun menebang pohon bakau secara berlebihan, karena itu bisa mengakibatkan terjadinya pengikisan pantai atau abrasi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga sumber daya alam agar tetap lestari dan tetap bisa bermanfaat bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Teman-teman, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini tidak hanya digunakan untuk manusia saja, tapi juga digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena itu, sumber daya alam adalah sesuatu yang sangat vital atau yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Nah, karenanya kita sebagai manusia harus menjaga, melestarikan, dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Kira-kira apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita bisa menanam kembali hutan-hutan yang gundul. Nah, kegiatan ini ditujukan supaya tidak terjadi bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor, dan juga untuk memperbaiki ekosistem hutan yang rusak. Selanjutnya, kita bisa membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai ikan dan juga udang. Lalu, kita bisa meningkatkan penggunaan energi alternatif. Nah, di sini kita bisa memaksimalkan penggunaan energi matahari, angin, air, dan lain-lain. Kalau tadi kita sudah mengetahui berbagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, sekarang kita akan membahas berbagai aktivitas yang ternyata bisa mencemari sungai dan juga laut. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah aktivitas-aktivitas yang ternyata bisa mencemari sungai. Kira-kira apa saja aktivitasnya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama adalah membuang limbah cair ke sungai.
Limbah cair ini bisa berupa limbah cair industri dan juga sampah, ataupun limbah deterjen dan juga pestisida. Nah, kalau limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai, itu dapat mengakibatkan sungai menjadi hitam dan juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, sedangkan limbah deterjen, bekas mencuci pakaian, dan juga pestisida yang terbawa aliran sungai, itu bisa mengakibatkan eutrofikasi. Nah, kira-kira apa sih eutrofikasi itu? Eutrofikasi adalah penyuburan perairan yang berlebihan yang disebabkan oleh limbah pertanian berupa pupuk yang terbawa oleh aliran air, sehingga menyebabkan ledakan populasi ganggang hijau dan juga populasi eceng gondok. Lalu yang kedua adalah menangkap ikan menggunakan racun. Nah, ini bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga bisa merusak ekosistem yang ada di sungai. Sampai sini teman-teman sudah paham? Kalau tadi kita sudah membahas berbagai aktivitas yang ternyata bisa menyebabkan pencemaran sungai, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana upaya pelestariannya. Nah, upaya pelestariannya yang pertama adalah dengan tidak membuang sampah ke sungai. Nah, yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga, melakukan pembersihan sungai secara berkala. Yang sekarang kita akan bahas adalah berbagai penyebab pencemaran laut. Kira-kira apa saja penyebab pencemaran laut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah limbah yang berasal dari muara sungai. Nah, sebelumnya Bu Diana sudah menjelaskan bahwa limbah ataupun sampah yang dibuang ke sungai itu bisa mencemari sungai. Nah, ketika limbah atau sampah tadi tiba di muara, sampah tersebut bisa juga mengotori laut dan juga bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Yang kedua adalah racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, ini bisa merusak habitat ikan-ikan dan juga bisa merusak terumbu karang. Yang ketiga, tumpahan minyak dari kilang minyak. Nah, kalau ini adalah penyebab pencemarannya, kira-kira apa ya upaya untuk melestarikannya? Nah, upaya pelestarian yang pertama adalah tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. Lalu, upaya pelestarian yang kedua adalah tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun untuk menangkap ikan. Jadi, nelayan cukup menggunakan jaring seperti biasa. Tidak perlu menggunakan pukat harimau ataupun menggunakan racun dan juga bom untuk menangkap ikan. Sekian video pembelajaran tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 mata pelajaran IPA yang telah saya sampaikan. Apabila di dalam video tersebut terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.